Shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Berikan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan kanan kiri, kamu diberkati. Kamu diberkati. Katakan kanan kiri, kamu diberkati. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Berkat, kemurahan-Mu, kasih-Mu tidak pernah berhenti kepada kami. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau hadir untuk mengurapi kami. Engkau hadir untuk menjamah hati kami. Engkau hadir untuk menyegarkan rohani kami Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu hal yang indah itu berasal daripada-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah doa pengurapan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau hadir memenuhi tempat ini, atmosfer-Mu memenuhi hati kami, agar kami terus bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Siapa yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan, lambaikan tangannya. Mari bangkit berdiri, kita akan pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tepuk tangan semua yuk. Lebih keras lagi tepuk tangannya mana? Haleluya. Siapa puji nama Tuhan, amin. Mari kita puji dan tinggikan namanya. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi, lebih keras lagi, kata terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari berikan suara yang terbaik, kita katakan kurang keras, come on. Haleluya. Satu hati kami nyatakan kebenaran-Mu selamanya. Mari bersorak ya, bersorak. Oh, lebih keras lagi. Oh, Engkaulah Raja atas dunia. Mari hancurkan kutuk, menghancurkan dan apa? Kurang semangat, katakan. Bertepuk tangan semua. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bapak Ibu sebentar, saya mau dengar suaranya, teriakan wuh, wuh. Coba sebelah kanan saya teriakan wuh. Sebelah kiri saya teriakan wuh. Katakan kanan kiri, ayo kita puji nama Tuhan. Bilang kanan kiri, ayo puji nama Dia. Bilang kanan kiri, puji nama Tuhan. Come on. Haleluya. Engkaulah Raja apa? Atas dunia. Hancurkan kutuk. Menghancurkan kutuk. Dan apa? Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Tepuk tangannya, come on. Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu Bapa, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Yes. Satu hati, come on. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari
teriakan haleluya. Oh, 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 oh. Sekali lagi wow, oh, oh, oh. Sekali lagi come on. Oh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan setiap kutuk, come on, dan bebaskan. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku, Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan setiap kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya, dan memberitahu untuk selamanya. Tepuk tangan semua. Haleluya, berikan sorak-sorak yang diberkati. Haleluya. Belum capek dong ya? Masih segar ya? Coba lihat kanan kirinya. Kamu kayaknya masih lemas-lemas nih bilang. Coba kita loncat sama-sama. 1, 2, 3 loncat. Kurang loncatannya. 1, 2, 3 loncat. Ini masih banyak yang muda-muda tapi gak loncat. Kalah sama Pak Sali, kalah sama semuanya. 1, 2, 3 loncat, come on. Haleluya, berikan sorak-sorak. Coba sentuh dulu temannya, sentuh temannya, sentuh temannya. Bilang, kamu diberkati. Sentuh, sentuh, sentuh. Kamu dilimpahi. Yes, atas Allah sanggup untuk katakan sentuh temannya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan sekali lagi. Kamu diberkati. Sentuh temannya, come on. Kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk apa? Untuk menyediakan. Sentuh lagi. Kamu kamu pasti dilimpahi. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan. Loncat. Haleluya. Ayo semua berloncat bagi nama Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dan diberkati, loncat, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi. Masih gak kedengaran suaranya? Mana suaranya? Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya masih belum melihat wajah-wajah yang diberkati. Orang kalau dapat hadiah itu langsung semeringah. Orang kalau diberkati langsung senyum. Dari setiap masalah, persoalan, kalau diberkati langsung senyum, tertawa. Sama-sama ketawa dulu, hahaha. Kurang keras ketawanya, hahaha. Satu firman Tuhan mengatakan, obat yang paling manjur adalah hati yang bergembira. Hati bergembira adalah obat dari segala obat, amin. Haleluya. Kamu diberkati, kamu. Kita sentuh teman kita, bilang, ya, sentuh temannya, bilang, apa masalahmu, katakan, kamu diberkati, kamu
sempurna anugerah. Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, aku dilimpahi, haleluya, atas sempurna anugerah. Katakan, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bilang kanan kiri, gimana? Masih mau lagi ya? Bilang kanan kiri, masih mau lagi ya? Masih mau lagi gak? Bilang panas ya. Harus terbakar dulu supaya firman Tuhan masuk langsung masuk ke dalam hati. Amin. Mana kuncinya coba? Ku kan menari, ku kan menari. Belum menari semua. Ku kan menari seperti Daud menari. Goyang semua yo. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, come on. Woo! Joget dulu semua. Kalau bila ada roh di dalam hidup kita, kita pasti menari bagi nama Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, come on. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Hahaha. Bila roh Allah ada Di dalam bukan tertawa. Katakan hahaha. Bukan tertawa. Haha ya. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila roh Allah ada di dalam melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari. Kurang keras suaranya, come on. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Come on. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Lebih lagi, lebih keras lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan puji Tuhan. puji Tuhan. Sebentar, saya ambil napas dulu. Iya. Bilang kanan kiri, gimana rasanya menari bagi Tuhan? Coba tanya kanan kiri, kamu gimana rasanya menari bagi Tuhan? Iya. Kalau kita nonton dangdut, kita menari sambil pinggungnya sampai bawah. Kalau sama Tuhan harus juga seperti itu. Amin.
Iya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan setiap firman Tuhan, isi dari hati Tuhan. Kenapa saya ajak kalian Bapak Ibu semuanya bersuka cita hari ini? Karena saya tidak mau kita ada di dalam tempat yang bermasalah. Saya tidak mau kita bersama-sama ada di tempat yang terjerumus. Tapi kita harus melompat. Karena apa? Iblis dapat menghalangi kita dari atas, namun iblis juga dapat menghalangi kita berkat-berkat Tuhan yang datangnya dari bawah. Oleh karena itu dengan kita menari, dengan kita meloncat, yang ada di bawah dan di atas sudah hancur. Katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita dengar firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Di hatimu terukir namaku, di matamu, di matamu terlukis wajahku, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Amin. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Di hatimu terukir namaku, di matamu Tuhan, di matamu terlukis wajah, terlukis wajah-Mu, bukan karena kuat gagahku, kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukmu dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada
begitu mahal Kau tebus kami dari dosa, dan Kau angkat kami seperti anak-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Tiada pernah ternilai kasih-Mu. Yesus, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Rahasiakan nama Yesus. Mari kita semua menyembah nama Tuhan. Angkat pujian penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih. Kau Allahku yang ajaib. Rahasiakan nama Yesus di hadapan Bagi-Mu pujian, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Yesus, kami perlu Kau, Yesus. Kau Allah yang baik. Ya sekarang Yesus, terima kasih Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia. Hanya Bagi-Mu segala pujian, hanya Bagi-Mu segala hormat. Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau mampu melakukan segala perkara. Mari sorakan haleluya, haleluya. Yesus, Allah kami yang Mengalir. Mari berikan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan, lebih keras lagi. Berikan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Bagi-Mu Tuhan Segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bagi-Mu Tuhan. Jemaat saja angkat pujian ini katakan. Amin. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Bagi-Mu Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan, amin, tiada ternilai. Salib-Mu ya Tuhan, haleluya. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada
pujian. Katakan hormat, hormat kemuliaan tiada terhingga. Katakan salib. Mari sadari sungguh berharga, berharga. Engkau sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau sekali lagi, amin. Sungguh berharga engkau, Yesus. Mari berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Katakan kesembuhan, kesembuhan darimu. Haleluya. Mari berikan suara-suara yang lebih meriah lagi kepada Tuhan, yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Iman kami berkata malam hari ini, ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan. Biarlah pada malam hari ini dalam doa pengurapan pengerja, pelayan di tempat ini adalah sesuatu yang berbeda. Karena kami mau masuki bulan-bulan terakhir tahun ini ya Tuhan. Dan kami akan tinggalkan semuanya di tahun ini dengan sukacita, dengan membawa kemenangan, dengan membawa semangat, dan membawa pengharapan ke depan lebih baik daripada. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau dalam doa pengurapan ini. Kami siap semua diberkati. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah diberikan kekuatan, yang berbeban berat berikan, yang putus pengharapan Tuhan berikan harapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Shalom. Tetap semangat, amin. Haleluya. Semangat membuat kita menjadi orang-orang yang berbeda. Semangat membuat kita menjadi orang yang punya pengharapan. Tanpa semangat kita akan berada di titik paling bawah. Tetapi waktu kita semangat, sekalipun kita ada di bawah, kita sedang menuju hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bisa bedakan ya? Ya. Kalau tidak semangat berarti kita ada di titik paling bawah. Tetapi kita hari ini mungkin ada di titik paling bawah, tetapi karena semangat kita sedang ada di posisi yang di atas ataupun OTW. Katakan OTW. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat itu sungguh berarti. Banyak orang yang mengerjakan pekerjaannya, pelayanannya tidak ada semangat. Maka tidak akan ada visi di sana. Itu tidak akan ada hal-hal yang bisa kita lihat di depan, sesuatu yang lebih baik. Karena tidak semangat. Tapi saya melihat orang-orang yang semangat, orang-orang yang bergairah. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pernah lihat di YouTube ataupun ada yang membagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Contohnya ada orang, maaf ini saya mau katakan,
Ada orang yang hanya tangannya ada, kaki nggak ada. Iya kan? Tapi bisa mereka sampai ke tujuan kemana mereka mau. Dan mereka bisa hidup, bisa berkarya, tidak dibatasi oleh kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi saudaraku sekalian, kita hari ini ada, Tuhan sudah mampukan kita sebenarnya untuk mengatasi hari-hari kita ke depan. Katakan mengatasi hari-hari kita ke depan. Oleh karena itu dalam doa pengurapan ini Bapak Ibu Saudara sekalian tetap semangat. Amin. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mana Bu Gem nih? Ya kan, Bu Gem yang selalu semangat, ya kan? Iya, memang satu minggu ini memang Bu Gem sedang lemah fisiknya. Ya, dan kita juga berjuang terus, bergumul terus. Bahkan kemarin Joel masuk rumah sakit, Bu Gem nggak bisa ikut melihat karena memang ada kelemahan. Dan kemarin kita udah berusaha ajak mau ke rumah sakit, bahkan mobil sudah ada di depan, semua pakaian sudah ada di mobil, dimasukin si Ratna kalau nggak salah kemarin ya. Udah masuk semuanya, kita udah mau jalan. Bu Gem bilang, aduh, gimana ini nanti cancel lagi. Udahlah ntar malam aja lah, kalau nggak kuat baru malam. Oke, bertahan. Puji Tuhan. Dan tadi pagi apa yang terjadi? Dia lemas. Dan dia bilang, kalau di sini terus saya tidur terus. Ya udah. Kamu sibuk enggak? Sibuk, saya bilang. Saya banyak urusan, banyak kerjaan yang saya kerjakan, yang memang harus saya kerjakan. Akhirnya mereka pergi jemput opung ke Cengkareng. Di sana dicek semuanya karena lemas. Itu asam uratnya 14 dan kolesterol aman ya 150, tensi juga aman, tetapi gulanya naik 275. Dan tadi 3:30 kita mau bawa rumah sakit, udah siap semua juga ya. Cuma dibilang, aduh nanti dua pengurapan, nanti papi balik lagi capek banget gitu. Gak apa-apa deh, udahlah tahan, masih tahan. Akhirnya kita beli kelapa hijau, kita diminum tadi barusan, minum obat. Rupanya gak bisa, mau makan udah lemas, gak bisa, gak kuat. Ya udah deh, keputusannya tadi Pak Harno udah bersedia sama Bu Eca bawa, cuma dia bilang, aduh udah jauh-jauh mereka ke sini dua pengurapan, masa harus kita bawa ke rumah sakit? Nggak apa-apa kata Bu Eca, tapi ya udah Acel bisa, akhirnya Acel yang bawa ya. Mungkin Bapak Ibu ketemu mobilnya tadi di jalan, tapi ya itulah. Tapi kita jangan sampai hilang semangat, amin. Kita percaya kita di sini bisa melanjutkan dengan baik, dan Ibu Gembala kita di sana tidak ada mengkhawatirkan, amin. Semua diperlancar. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak boleh hilang sukacita sekalipun mungkin ada kesesakan datang kepada kita. Karena apa? Waktu kita semangat, sukacita, maka Tuhan akan buka jalan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa pengurapan pelayan Tuhan di bulan November. Ini penting. Karena banyak momen-momen yang akan kita kerjakan. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kalau tidak sakit ataupun kalau tidak ada alasan yang tertentu, saya rindu kita semua tetap ada di doa pengurapan. Ya, ada juga tadi yang telepon, Pak, saya kuliah gimana Pak? Ya udah kuliah dulu, nggak apa-apa. Ya, oleh karena itu saudaraku sekalian, ada hal yang mau saya sampaikan kepada kita, bahwa kita adalah pelayan Tuhan, hamba. Artinya kita ini tidak lagi berkuasa atas diri kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang berkuasa atas kita, karena kita adalah hamba. Nurut, ikut, tunduk, itulah hamba. Oleh karena itu next, kalau kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya, mengenai Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saya tetap pegang firman ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dikatakan hari depan yang penuh harapan. Amin. Karena apa? Karena kita melayani Tuhan. Karena kita ikut dalam rancangan Tuhan. Amin. Sehingga apa yang dirancangkan kepada kita itu menjadi kenyataan. Sehingga waktu engkau melayani Tuhan, melakukan yang terbaik kepada Tuhan, masa depanmu tidak akan pernah hilang.
Walaupun dalam cara bekerjamu tidak sebanyak orang lain, tapi karena engkau mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka apa yang dikatakan, berkat datang daripada Tuhan. Saya belum pernah melihat orang yang melayani Tuhan dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik, mereka hidupnya ada di bawah. Tetapi selalu yang terbaik. Ya, Bapak Ibu boleh alami ini kalau Bapak Ibu saudara sekalian melayani sungguh-sungguh, memberikan hati lebih sungguh, dan Bapak Ibu mengerjakan pekerjaanmu dengan baik. Saya percaya rencana Tuhan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan akan terjadi. Terkadang tidak sesuai, itu yang membuat kita menjadi tidak nyampe pada rancangan Tuhan itu. Ada orang yang melayani giat sekali tapi bekerja malas. Ini. Ada yang bekerja rajin sekali tapi melayani Tuhan malas. Ini juga enggak boleh. Kita hidup ada di dunia ini, kita memerlukan hal-hal daging juga. Sekalipun bukan daging yang ada di depan, tetapi daging ini perlu juga dipikirkan. Bukan kedagingan tentunya, amin. Haleluya. Kalau kedagingan itu sudah masuk ke hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan, kita adalah pelayan Tuhan. Lakukan yang terbaik sama Tuhan dan engkau mengerjakan pekerjaanmu yang terbaik. Saya percaya sukses itu sudah ada di dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku sekalian, next. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah. Siapa di sini buatan Allah? Siapa di sini buatan Allah? Tepuk tangan dulu. Haleluya. Iya, jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini tetap saya ingatkan kepada kita, pekerjaan baik. Jangan ada yang berpikir mengerjakan pekerjaan yang tidak baik. Kalau ada pemikiran kita ataupun ada niat-niat kita di sana mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, maka yang tidak baiklah yang ada pada kita. Makanya saya ingatkan pelayan-pelayan Tuhan, mari hidupmu berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Jaga kekudusan. Ya. Jaga kekudusan. Saudaraku sekalian, kita sudah melayani dengan baik, hidup dengan benar dan menjaga agar hidup tidak tercemar. Tetapi tidak semua doa-doa kita terus Tuhan jawab seketika, tidak. Tetapi ada yang dipending, ada yang tunggu, ada juga yang dicoret. Ini orang yang sudah melakukan dengan baik. Tetapi ada orang yang tidak melakukan dengan baik. Saya yakin lebih banyak dicoret. Iya kan? Lebih banyak yang dicoret. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hiduplah di dalam rencana Tuhan. Hiduplah dalam rancangan Tuhan. Hiduplah dalam perencanaan Tuhan. Karena apa yang harus kita kerjakan ke depan ini Tuhan sudah siapkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita sebagai pelayan-pelayan lakukan yang terbaik dalam pelayanan kita. Saya mau katakan hidup ini sementara. Hidup ini tantangan tidak semakin gampang. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini, kita sedang mempersiapkan kekuatan, kemampuan. Bahkan otoritas yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kita sedang mempersiapkan hari ini. Sehingga jangan ada pelayan-pelayan Tuhan lagi yang biasa-biasa. Haleluya. Jangan kalah pelayan Tuhan dengan pegawai bank ataupun satpam bank. Halo? Kita lihat satpam bank ya kan? Satpam di sana. Buka pintu. Nah, kita masih ada cuek tuh, udah datang jemaat. Masa bodoh loh, masih masuk aja ya kan? Masih ada. Iya kan? Bahkan sudah datang ditaruh tangannya masih cuek. Cuek atau enggak diperhatikan. Tetapi satpam bank, sesibuk-sibuknya dia. Lagi ada ngobrol-ngobrol, ada yang masuk. Selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu? Contoh kecil itu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekarang ini harus berlomba-lomba bagaimana agar orang yang datang ke tempat ini menjadi tertarik dan mereka betah dan merasa kenyamanan.
merasa seperti di rumah sendiri. Itu harus kita pikirkan itu. Karena apa? Karena untuk orang datang ke sini saja sebenarnya sulit. Karena di depan tidak ada pamfletnya. Iya kan? Jadi kalau orang sudah datang ke tempat ini, Tuhan yang suruh. Amin. Dan kalau Tuhan yang suruh dia ke sini, kita yang di sini jangan cuek. Kita buat servis yang terbaik. Amin. Haleluya. Jangan hidup hanya kelompoknya saja. Jangan grup-grupnya saja. Halo. Amin. Iya, kalau udah itu terus. Anda boleh. Amin. Kita harus bisa melihat sesuatu yang besar dalam diri teman-teman kita di tempat ini. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Jangan hidup dengan kelompoknya saja. Iya kan, kalau grup makan. Grup bermasalah. Iya kan. Tapi nggak ada di sini grup sakit hati, nggak ada. Jangan. Iya kan. Halo. Kulit boleh berbeda, suku boleh berbeda, ya. Makanannya tetap, itu minumannya ibu, itu minumannya. Makanannya tetap, iya, ayam geprek. Haleluya, jangan berkelompok, gak boleh ya, pelan-pelan. Sampai sekarang sih belum ada yang kelihatan ya. Ya, belum ada yang kelihatan, ya masih aman semua. Jangan ada grup-grup, nggak boleh. Itu akan membuat teman kita yang lain yang baru datang mereka akan tersisih. Ayo kita sapa, kita ini pelayan Tuhan semua. Nggak boleh masa bodoh, ya, nggak boleh cuek, nggak boleh. Ayo sapa, sopan, ya. Di rumah sakit Sari Asi aja sapa, sopan, ada lagi itu, iya kan? Senyum ya kan, ya siapa yang tahu itu? Senyum, iya. Di sini, aduh gini. Memang masalahmu banyak, tapi jangan tunjukkan itu. Karena itu akan membuat orang lain menjadi bermasalah. Seperti engkau yang bermasalah, kan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kita ini saudara semua, kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Coba kalau ini semua sikapnya, sikap peduli dengan jemaat-jemaat yang lain, saya percaya mereka akan merasa di rumah sendiri. Amin. Haleluya. Gerejaku adalah keluargaku. Oke, lanjut. Saudaraku sekalian, tidak mau berjalan dalam rancangan Tuhan berarti sedang merancang diri kita ini susah. Yang setuju katakan amin. Apabila tidak mau berjalan dalam rancangan Tuhan berarti sedang merancang dirinya susah. Disuruh ibadah, gak mau. Disuruh melayani, telat melulu. Iya kan? Disuruh ini dan itu, mulai banyak alasan. Itu merancang kita susah. Jadi kalau tidak mau berjalan dalam rancangan Tuhan berarti sedang merancang diri kita susah. Waktu firman Tuhan ngobrol melulu, itu merancang diri susah. Nah, ngomong begini masih ngobrol aja, berarti susahnya banyak ini. Ya, perhatikan. Disuruh kerja yang baik, malah ogah-ogahan. Iya kan? Disuruh cepat bangun, lama-lama bangun. Disuruh cepat pulang, malah pulang pagi. Ini sedang merancang diri kita susah. Jadi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, di saat engkau tidak mau berjalan dalam rancangannya Tuhan, berarti engkau sedang merancang dirimu untuk susah. Tentu tidak mau orang susah, tidak ada. Kalau saya tanya, mau susah enggak Pak? Oh enggak. Mau susah enggak Bu? Enggak. Tetapi tanpa kita sadari, kita sedang merancang diri kita ini masuk dalam kesusahan. Makanya mulai hari ini berjalanlah dalam rancangan Tuhan. Amin. Tunduk apa yang Tuhan mau. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya mau ingatkan kita. Mari melayanilah lebih sungguh. Amin. Ketua-ketua kersel bergerak. Amin. Bergerak. Ketua-ketua koordinator kaum ibu, kaum bapak.
Terus kaum muda bergerak. Engkau harus aktif untuk memanage ataupun untuk mengontrol apa yang ada di bawahmu. Haleluya. Tim besuk, engkau harus aktif. Engkau harus lihat, oh ya sakit, ayo bergerak. Amin. Semuanya, diakonia juga seperti itu. Semua bergerak, katakan semua bergerak. Haleluya. Oh iya, anggota Kristen kita nggak datang nih, ayo besuk. Semuanya. Kita ini sedang merancang diri kita untuk berhasil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next, lanjut. Iya, saya mau katakan kepada kita, mungkin ini ada statementnya di luar sana, tetapi saya bawa ini statement yang dari Tuhan. Dikatakan sukses bukan keberuntungan, amin. Haleluya. Bukan hoki. Udah hoki dia. Nah, itu mungkin orang dunia bisa berkata seperti itu. Tapi sukses adalah tujuan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi dalam dalam Yeremia tadi. Yeremia 29 ayat 10. Ada rancangan Tuhan yang kita harus ada di dalamnya. Karena di sana dikatakan kita dirancangkan Tuhan untuk orang-orang yang berhasil, yang punya masa depan penuh pengharapan. Jadi saya mau katakan hari ini, sukses bukan keberuntungan, bukan juga hoki, tapi sukses adalah tujuan Tuhan. Tuhan sendiri punya tujuan atas diri kita untuk sukses. Tetapi terkadang kita tidak mau berjalan dalam tujuan Tuhan itu. Sehingga kita begitu aja. Cara melayani kita begitu aja. Haleluya. Mari saudaraku sekalian. Hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hargailah dirimu sebagaimana Tuhan sudah buat engkau hari ini. Dan pergunakanlah seluruh apa yang Tuhan taruh dalam dirimu untuk menjadi orang-orang yang bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena potensi kapasitas yang ada padamu hari ini bukanlah yang biasa-biasa. Engkau tidak pernah sadari bahwa daya tarik dari dirimu, magnet dirimu ini atau magnet Bapak Ibu Saudara sekalian itu sungguh luar biasa untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Terkadang kita enggak menyadarinya. Kita berpikir kita adalah orang-orang biasa. Makanya Bapak Ibu buat dirimu itu orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Lihat saya kan keren nih. Padahal celananya cuma satu-satunya ini doang ini ya. Cuma ininya aja ya. Kemarin khotbah saya cuci kering, saya suruh cuci kering. Saya pakai khotbah. Karena hanya ini yang bikin saya ganteng gitu loh. Iya kan? Haleluya. Artinya saya sedang membuat sesuatu yang berbeda. Jadi Bapak Ibu pemimpin-pemimpin, buat sesuatu yang berbeda atas hidupmu. Amin. Buat setelanmu berbeda dengan yang lainnya. Pemimpin itu ada di depan. Saya dulu Bapak Ibu waktu jadi gembala, saya nggak berpikir seperti itu. Udah biasa-biasa, yang penting Tuhan tahulah. Tetapi rupanya dalam sosialisasi dengan sesama itu perlu sesuatu yang berbeda. Haleluya. Rupanya apa yang kita pakai begini mempengaruhi wibawa kita, PD kita. Amin. Makanya setiap pemimpin, kalau ada acara-acara dalam pelayanan kita, pakai pakaian yang terbaik. Amin. Haleluya. Oke lah kalau di sini, oke lah pakai sandal sasa saja dulu lah ya. Iya, tapi kalau kersel, bila penting pakai jas ketua kerselnya. Haleluya. Iya. Amin. Jangan ada lagi yang pakai lagi pakaian yang biasa-biasa, yang sobek lagi dipakai. Aduh saya lihat begini, aduh. Udah berkhotbah begitu. Buat sesuatu yang berbeda lah, setelan-setelan yang bergaya itu enggak mahal saudaraku, amin. Haleluya. Buat sesuatu bagaimana biar dari penampilan kita ada nilai Bapak Ibu. Iya. Seperti lagu Papua itu kan, kulitku hitam, gigiku putih, rambutku keriting. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena ada tampil pede dalam dirinya, amin. Haleluya. Jadi hari ini saya mau katakan kepada kita, dari cara kita berpakaian, cara kita penampilan, itu kelihatan orang-orang yang menuju sukses. Haleluya.
Jadi mulai hari ini beri yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Jangan makan-makan terus. Sisakan buat beli pakaian, beli sepatu, beli minyak rambut. Amin. Iya, besok ketua-ketua Kersel harus rambutnya harus pakai minyak rambut, disisir ke belakang, kelihatannya keren. Iya kan? Haleluya. Iya, boleh usia tua, tetapi penampilan tetap muda. Amin. Dahsyat. Jangan ibu-ibu saja yang ke salon, bapak-bapak juga perlu ke salon. Iya, ibu-ibu ke salon kecantikan, bapak-bapak ke salon mobil. Bukan ya. Oke, yang terakhir. Lanjut. Karena saya juga mau ke rumah sakit langsung. Dikatakan demikian, satu orang berjalan bersama Tuhan akan menghasilkan pekerjaan dahsyat. Katakan amin. Satu orang berjalan bersama dengan Tuhan menghasilkan pekerjaan yang dahsyat. Saya melihat di sini suami istri sudah hadir. Berarti akan ada pekerjaan yang lebih dahsyat lagi yang Bapak Ibu bisa lakukan ke depan ini. Katakan amin. Karena kita begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan hati, saya percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin diperbesar, diperluas, bahkan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya di rumah tanggamu kalau ada satu yang berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya akan ada hal-hal yang dahsyat terjadi. Apalagi suami istri sudah ikut, apalagi anak sudah ikut, seisi rumah sudah ikut, saya percaya sebenarnya akan ada pekerjaan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Jadi jangan pernah dilemahkan oleh keadaanmu. Mungkin hari ini mungkin kau berkata, keadaanku seperti ini Pak, mana mungkin sukses, mana mungkin berhasil. Udahlah Pak, aku biasa-biasa sajalah. Jangan pernah pandang status sosialmu dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak lihat apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Kalau soal hitung-hitungan, apa yang kita punya, berarti kita ini tidak masuk hitungan. Karena ada di luar sana yang punya mobil mewah, rumah mewah, istri mewah. Tahu istri mewah? Kalau itu menjadi hitungannya sama Tuhan, maka kita ini gak ada apa-apanya. Makan aja kita juga udah, ya kan, sudah bergumul. Belanja kita satu hari uang jajan anak mereka TK itu. Tetapi kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan tidak lihat status sosial kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu berikan waktu, berikan tenaga, bahkan Bapak Ibu menabur, mendoakan gembala, mendoakan teman-teman yang lain, saya percaya itu nilai yang tak terhingga sebenarnya. Itu nilai yang paling bagus. Jadi tetaplah bertahan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam segala apa yang bisa kau lakukan hari ini. Mari saudaraku, dalam melayani Tuhan di bulan November ini, mari tetap semangat. Katakan semangat. Lakukan yang terbaik. Jangan pernah melihat orang lain lihat malas, kita malas, maka tidak ada upah. Tetapi kita lihat orang lain malas, kita dorong mereka menjadi rajin, Bapak Ibu dapat upah. Amin. Haleluya. Oleh karena itu mari setiap pelayan Tuhan jaga bahwa diri kita ini adalah pelayan Tuhan yang diurapi Tuhan. Sehingga kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak pernah merasa kecil. Sekalipun kita lihat ada orang-orang yang hebat di samping atau di sekitar kita. Karena di dalam kita Tuhan sudah taruh sesuatu yang besar untuk kita pergunakan dalam menjangkau jiwa bagi Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari sama-sama kita menghargai diri kita sebagaimana Tuhan menghargai kita. Karena kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, amin firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu yang begitu singkat membuat kami menjadi orang-orang yang memahami, mengerti, menyadari bahwa diri kami ini sangat berharga di hadapan-Mu dan Engkau pilih kami dari banyak orang untuk melayani Tuhan. Kepercayaan yang begitu luar biasa kami tidak pernah sia-siakan.
Karena orang yang menyia-nyiakan kesempatan, mereka sedang merancang hidupnya dalam keadaan kesulitan, kesusahan. Tetapi kami yang di tempat ini yang hadir, biarlah Tuhan yang membuat kami semakin hari semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita bahwa besok ada youth ya besok ya. Oke. Gak ada. Hah? Youth gak ada. Oke, ada acara ya, ada Iya. acara. Puji Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa, yaitu 2 kali, ibadah pertama dan ibadah kedua jam 8 dan jam 10 ya. Minggu depan kita dilayani oleh tamu ya dari gereja Pak Gilbert ya. Seorang dosen yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu pastikan ada di tempat ini untuk diberkati oleh firman Tuhan ya. Terus saudaraku sekalian berdoa buat Ibu Gembala kita. Nanti saya mau ke sana langsung biar Tuhan boleh topang ya dalam kelemahan tubuhnya. Ya memang kerinduan dia tetap untuk ikut sebenarnya 2 pengurapan hari ini. Tapi ya itulah, tubuh ini adalah tubuh yang lemah ya. Jadi itulah natural, itu natural. Jadi saudaraku sekalian berdoa juga buat Ibu Yuli ya, Ibu Yuli itu hari Rabu operasi ya, Selasa sudah masuk rumah sakit. Oke, kita doakan nanti biar semua berjalan dengan baik. Ya Joel sudah pulang, puji Tuhan ya. Oleh karena itu mari kita akan akhiri dan kita akan doa. Jadi Bapak Ibu siapkan hatimu untuk menerima pengurapan ini. Jangan pandang saya yang memberikan urapan itu, tetapi pandanglah Tuhan yang mengurapi kita semuanya. Ya, jadi selagi kita memandang dan mengimani ada Tuhan yang mengurapi kita, maka pengurapan itu pengurapan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Bukan hanya dalam melayani sebenarnya. Makanya saya rindu semua jemaat-jemaat Tuhan ikut 2 pengurapan. Ya, karena apa? Karena waktu kita diurapi, kita akan cakap melakukan hal-hal yang besar dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Ya, oke, kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa Bapa. Kau memberikan waktu bagi kami. Urapiku dengan hadirat-Mu. Penuhiku dengan minyak kudus-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Minta urapan yang lebih lagi daripada Tuhan. Mari engkau boleh maju ke depan. Di saat engkau ada suami istri boleh bergandengan tangan. Ada anak-anakmu boleh ajak bersamamu. Haleluya. Biar pengurapan yang sama boleh terjadi atas hidup kita. Sambil kita angkat pujian ini, singer boleh angkat setengah suara saja. Urapiku dengan hadirat Bapa dalam surga. Urapi minyak ini Tuhan, urapan yang baru, minyak yang baru, dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu untuk melayani umat-Mu, mewakili Engkau, mengoleskan minyak ini, dan Engkau sendiri yang mengurapi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah urapan daripada surga mengalir atas-Mu, memampukan-Mu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Dalam nama Yesus urapi dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Dalam nama Yesus, mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan.
bahkan dalam keluarga, bahkan dalam apapun. Tuhan memakai mereka lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi Tuhan dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi Engkau, memakai Engkau lebih lagi melayani Tuhan, dan terus bergandengan tangan dalam hal apapun. Kekuatan Allah turun atasmu dan Engkau mampu terus berjalan bersama dengan Tuhan dan mengalami keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya. Biarlah urapi Tuhan dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi keluarga ini Tuhan. Pakai mereka untuk melayani Engkau dengan pengurapan daripada sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang menjadi pergumulan, apapun menjadi doa-doa mereka, mujizat selalu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi juga dengan urapan yang baru. Pakai mereka lebih heran lagi untuk melayani Engkau dengan kekuatan, dengan urapan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, percaya untuk kau melayani Tuhan. Tuhan mempersiapkan yang terbaik dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Urapi juga suami istri Tuhan dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan kelemahan-kelemahan tubuhnya. Hari ini pulihkan, sembuhkan, buat mujizat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, kesabaran. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Urapi lebih lagi. Oh haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi Tuhan suami istri ini Tuhan. Mereka begitu setia melayani Engkau. Dalam nama Yesus, Engkau pakai mereka lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan, ada kemampuan yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan curahkan bagi mereka, sehingga bisa melakukan hal-hal yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, urapi anak-anaknya, anak yang pintar, cerdas. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga, pakai dia dengan luar biasa melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar dia terus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan di masa mudanya, masa yang indah untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati dia masa depannya, bahkan kuliahnya. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi juga dengan urapan yang baru. Berikan kesehatan, kekuatan, pakai melayani Engkau lebih lagi. Bahkan rencana-rencana yang ada, Tuhan Yesus ada di dalamnya. Bahkan berkati kedua putranya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan. Yang bekerja diberkati, yang sekolah juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Urapi suami istri dengan urapan yang baru. Pakai mereka untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa-Mu. Pakai dia lebih lagi untuk melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir, 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 jamah. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai mereka suami istri ini menjadi berkat. Bahkan berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, pakai mereka melayani Engkau lebih dahsyat lagi. Bahkan anak-anaknya ini berikan kecerdasan, berikan kepintaran. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga keluarga ini Tuhan dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus, pakai mereka untuk melayani Engkau lebih lagi. Dan persiapkan mereka untuk sesuatu hal yang besar. Bahkan mampukan mereka untuk melakukan lebih daripada apa yang bisa mereka lakukan. Perlindungan, pertolongan Tuhan yang dahsyat mengalir. Bahkan hamba berdoa buat anak-anaknya, urapi, pakai mereka dalam masa anak-anaknya. Dan berikan hikmat Tuhan, berikan kecerdasan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna turun ke atasnya. Terima kasih Bapa. Urapi juga keluarga ini Tuhan dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai mereka lebih lagi melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, melayani dengan hati. Bahkan kalau Kau telah sembuhkan dia,
maka permanenkan kesembuhan itu dalam nama Yesus. Bukakan apa yang tertutup, bahkan berikan masa depan yang luar biasa bagi mereka, kecerdasan, kepintaran, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dalam nama Yesus berikan masa depan yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Urapi juga Bapak kami, maka dia lebih heran lagi. Urapi dia, berikan kesehatan, panjang umur bersama dengan suaminya, semua keturunannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Urapi juga keluarga ini Tuhan dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa-Mu, mengalir dengan aliran yang dahsyat dari sorga, mengurapi Engkau, memakai Engkau, memberikan masa depan, memberkati pekerjaan-Mu, karir-Mu, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat selalu Engkau alami hari ini. Pakai semuanya, apapun rencana-rencana yang dibuat, biarlah Tuhan membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berjalan dengan kehendak Tuhan. Urapi juga Pak Yuhadi dalam nama Yesus bersama dengan putranya ini. Dalam nama Yesus, menjadi anak yang pintar, cerdas, bertumbuh dengan baik. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Maka rencana-rencana yang begitu indah, biarlah secepatnya boleh semua terjadi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Oh haleluya. Urapi pakai anak muda ini untuk melayani Engkau dengan urapan dan kekuatan Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, otoritas dari surga turun atasmu, mengurapi Engkau, memakai Engkau lebih lagi untuk melayani dia. Terima kasih Bapak. Urapi dengan urapan yang baru dalam nama Yesus. Pengurapan membawa dia kepada hal yang besar. Mampukan dia melihat apa yang Tuhan sediakan kepadanya, sehingga dia mempersiapkan mulai hari ini. Karena hari ini adalah persiapan untuk ke depan lebih baik lagi. Terima kasih, berkati pekerjaannya. Hari ini urapi juga dengan urapan yang baru. Pakai dia untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus, masa depannya, masa depan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, haleluya. Urapi juga Ibu Stephen dengan urapan yang baru. Kau pakai dia untuk melayani Tuhan. Bahkan buat dia berjalan dalam rencana Tuhan, sehingga dia mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam hidupnya. Bahkan hamba berdoa, Kau jamah kedua putranya. Putra berhasil dalam apa yang mereka usahakan kerjakan, bahkan semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat opung kami ini. Urapi dia Tuhan. Oh biarlah dalam kekuatan yang terus Kau berikan kepada dia, oh sampai seterusnya dia terus bertahan dalam melayani Tuhan. Karena hari ini Tuhan kami melihat kekuatannya adalah kekuatan yang supranatural. Dalam nama Yesus, berkati anak menantu, bahkan cucunya, bahkan cicitnya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Oh, urapi juga Ibu Herna dengan urapan yang baru dalam nama Yesus. Kau berkati dia, suaminya, anak-anak, bahkan pakai dia dalam segala apa yang saat ini Tuhan butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir. Oh haleluya. Urapi Tuhan dengan urapan yang baru. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan, dalam masa depannya, dalam pekerjaannya, dalam apapun yang didoakan. Biarlah Tuhan menyertai dia dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau berkati juga adiknya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa, urapan yang baru turun ke atasmu. Tuhan pakai Engkau lebih lagi, dan pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itulah Engkau dipanggilnya sebagai anak-anaknya. Dalam nama Yesus, talenta, kemampuan yang lebih lagi, bahkan usahamu diberkati Tuhan. Urapi juga dengan urapan yang baru Kau pakai untuk melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati masa depannya, berkati pekerjaannya. Dalam nama Yesus, Tuhan promosikan. Haleluya. Hamba juga berdoa, urapi dengan urapan yang baru. Pakai dia untuk melayani Engkau dalam masa-masa sekarang ini. Engkau berkati kedua putranya, Engkau berkati juga pekerjaannya, bahkan rencana-rencana yang indah yang mereka sudah rencanakan, mujizat terjadi dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi juga
anak musik ini Tuhan, pakai mereka melayani Engkau dengan urapan yang baru, talenta, kemampuan melayani dengan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi juga Tius dengan urapan yang baru, pakai dia melayani Engkau. Biar dia terus Tuhan tambah-tambahkan talenta, biar semakin giat berlatih dalam nama Yesus, sehingga ada peningkatan hari demi hari, menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih Bapa. Oh, urapi juga Yosi dengan urapan yang baru. Kau pakai dia untuk melayani Tuhan. Talenta yang luar biasa terus mengalir, kemampuan yang lagi curah atasnya, masa depannya ada di tangan Tuhan. Berkati semuanya, bahkan abang dan kakaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Amin. Oh Jesus, amin. Oh haleluya. Kita berdoa hari ini buat Ibu Yuli. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami arahkan tangan kami. Kami berdoa buat Ibu Yuli. Biarlah hari Rabu tidak ada lagi waktu yang mundur, tetapi tepat pada hari Rabu dia dioperasi bagian mata sehingga dia bisa kembali melihat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Pakai dokter, pakai ahli bedah, medis untuk kesembuhannya. Urapi mereka, berikan hikmat kepada mereka, sehingga Bu Yuli boleh kembali melihat dan bisa terus bersama-sama kami untuk beribadah di tempat ini. Segala apapun yang dibutuhkan dalam persiapan, Tuhan menyediakan. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Esther Kurnia, yaitu putrinya Elizabeth. Engkau pulihkan, Kau sembuhkan. Ada pemulihan yang baru, ada semangat yang baru. Roh Kudus memampukan dia, sehingga dia tidak minder, sehingga dia tidak lemah, tetapi kekuatan, sukacita yang ada pada dia, itu yang menyembuhkannya. Bahkan kami teringat dengan Ibu Gembala kami, mungkin hari ini sedang ada di IGD. Oh, kami semua berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong Ibu Gembala kami, pendoa bagi kami setiap saat. Dia begitu setia mendoakan umat-Mu ya Tuhan. Dia mendampingi hamba-Mu, menolong hamba-Mu. Kami rindu Bu Gembala kami ada kesembuhan yang sempurna. Kami boleh bersama-sama untuk hari-hari yang akan datang beribadah, memuji Tuhan. Kami percaya tidaklah mengkhawatirkan karena ada darah Yesus yang selalu membelanya. Oleh karena itu kami percaya kesembuhan datang dari surga. Dan kalau hari ini ada di rumah sakit, pakai dokter, pakai obat-obatan untuk menjadi alat Tuhan, untuk mengalami mujizat. Bersama dengan Marcel di sana, urapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kekurangan satu apapun. Inilah doa kami kepadamu Bapa. Kami percaya teman-teman kami yang tidak hadir, mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Dalam kemalasan berikan kerajinan. Yang banyak alasan, Tuhan sadarkan mereka Tuhan. Kami rindu semua umat-Mu di tempat ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang mengerti apa arti pelayanan dalam hidup. Inilah doa kami kepadamu Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini membawa segala berkat-berkat urapan ini, maka biarlah kami bertemu dengan keluarga besar kami. Kami mengalami sukacita yang besar. Dan besok kami akan melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Tuhan memberkati setiap kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Mari kita terima berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.